back to Talk is Fun. Masih membahas soal minuman kekinian kopi. Kali ini saya mengunjungi salah satu kedai kopi di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan. Ada yang berbeda di kedai kopi ini, yaitu sejumlah pekerjanya merupakan penyandang Down syndrome. Mereka terlibat langsung dalam pekerjaan harian sebagai barista dengan pendampingan dari rekan barista profesional. Mereka melakukan beberapa pekerjaan mulai dari mencatat pesanan, membuat kopi, hingga mengantar pesanan ke meja pengunjung. Di Kopi Kamu ini total terdapat 10 pekerja Down syndrome. Salah satunya adalah Ikhlas yang sudah bekerja hampir 2 tahun. Ia begitu semangat dan cekatan mencatat pesanan, membuat kopi, sampai menyajikannya ke meja pelanggan. Saya belajar di Kotak 3 tahun deh. Iya, udah kerja sama. Iya, barista. Cappuccino, americano, dan black coffee. Senang juga, senang. Kenapa senang? Senang. Ada yang nyapa. Oh, ada yang nyapa. Satu, ada yang minta foto. Bisa mengelap, bisa meja, bantuin melayani juga, membuat juga. Mereka sih pada dasarnya baik, kerjanya juga bagus karena mereka sudah ada pelatihan di yayasannya Kotaknya sendiri. Tentunya kita ngedampingin mereka juga karena kan kadang-kadang mereka juga suka lupa untuk takaran-takarannya gitu. Jadi kita tetap dampingin gitu. Mereka sangat antusias sekali untuk kerja di sini karena begitu semangatnya mereka. Kadang-kadang datang juga untuk datang dari rumah ke sini itu lebih pagi udah datang. Sebelum jam kerja dia udah datang gitu. Pengalaman bertemu dan dilayani para barista ini menjadi hal yang meninggalkan kesan bagi para pengunjung. Keramahan dan kerja keras mereka dinilai memberikan suasana berbeda saat berada di dalam kafe. Kehadiran pekerja Down syndrome juga memberikan perspektif baru tentang kesetaraan. Menurut aku mereka padanya sangat ramah, sopan, tulus juga, dan mereka memberikan usaha yang terbaik sih. Mereka memberikan biar orang yang Down syndrome tuh belajar, berkembang, dan bekerja karena kita jadi sadar setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Menurut saya Kopi Kamu Wijaya itu udah melakukan hal yang sangat baik untuk teman-teman yang pekerja Down syndrome. Terus ini juga menunjukkan kalau semua orang punya kesempatan untuk mempunyai kemampuan yang sama dan juga berkembang. Inisiatif mempekerjakan penyandang Down syndrome ini adalah kolaborasi antara Kopi Kamu dan Yayasan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome atau POTATS sejak 2023 silam. Pemberdayaan pekerja berkebutuhan khusus bagi Kopi Kamu adalah bentuk fasilitas dan dukungan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Pekerja Down syndrome di sini pun juga telah melalui pelatihan untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Terima kasih Ikhlas. Iya betul. Makasih. Nah, Ikhlas adalah salah satu pekerja Down syndrome yang ada di kedai Kopi Kamu ini. Dengan diberdayakannya pekerja Down syndrome di kedai Kopi Kamu ini sebagai gambaran bahwa lingkungan kerja juga bisa menjadi inklusif karena telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memiliki pekerjaan dan berkembang, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Triana Mitayani, Nedi Pranendia, Jakarta. Kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Kalau lihat latarnya udah pasti ketebak saya ada di mana. Betul, ada di coffee shop atau di kedai kopi ya. Kalau ngomongin kopi memang sekarang udah jadi lahan subur banyak orang untuk mendirikan usaha gitu, untuk sebagai tempat berinteraksi, ngobrol, hangout, cari inspirasi. Nah, tapi ternyata di balik itu semua kedai kopi ini kalau saya bisa bilang menjadi satu atau sebuah ruang yang memberikan harapan ya. Kenapa memberikan ruang dan harapan? Setidaknya bagi para penyandang Down syndrome, karena di tempat
atau di lokasi saya, ini adalah namanya Kopi Kamu yang menjadi salah satu atau mungkin yang pertama kedai kopi di Jakarta yang mempekerjakan penyandang Down syndrome. Dan sudah hadir bersama saya di Talk is Fun kali ini ada owner atau pemilik dari Kopi Kamu, ada Pak Rocky. Apa kabar Pak Rocky? Baik. Terima kasih sudah mengizinkan untuk ngopi di sini. Kopinya enak. Tadi udah icip sedikit ya. Menarik Pak Rocky, kalau tadi mungkin sudah dengar juga ya. Kopi Kamu saya bilang ini adalah yang pertama, ya kan, tempat kedai kopi pertama di Jakarta yang memberikan ruang dan harapan. Kenapa dibilang harapan? Karena harapan bagi para penyandang Down syndrome untuk bisa memberikan kesempatan mereka tidak hanya berinteraksi, tapi juga bekerja, memberikan kesempatan mereka itu. Jadi sebenarnya konsep awal ini tuh gimana? Kenapa Pak Rocky? Awalnya bekerja sama dengan ini ya, dengan Down syndrome. Sebetulnya lebih apa ya namanya? Tidak sengaja juga sih. Pertemuan pertama saya dengan mereka ini terjadi di suatu acara gitu. Dari Yayasan Potats, Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome, mereka buka booth di situ, di mana mereka jualan kopi. Dan anak-anak ini kerja di situ. Maksud ya bikin kopinya kan. Saya coba untuk beli sekali dua kali, terus saya tanya ke orang tuanya kan, kalau saya mau beli lagi harus kemana sih? Saya dapat jawaban bahwa mereka tidak punya tempat, bahwa itu hanya event saja, hanya sekali-sekali. Jadi di situ saya spontanitas saya tawarkan ini. Sayang sekali anak-anak ini sudah punya talenta, sudah terlatih, kalau tidak punya tempat untuk berkarya, kasihan. Bagaimana kalau bekerja di tempat saya saja, saya punya kedai kopi, gitu. Anak-anak kerja aja tempat saya. Dan dari situ mereka senang dengan ide saya, mereka setuju, artinya akhirnya kita mulai. Oke. Dengan adanya keterbatasan tentunya yang mereka punya para penyandang Down syndrome, pada saat itu seberapa firm atau mungkin ada keraguan bisa nggak sih sebenarnya, karena kan kalau itu bukan event ya kan, tapi kan ini kan memang ada usaha yang setiap hari berjalan, ada pelanggan di sana gitu. Ada sempat keraguan itu nggak sih Pak? Kalau dari saya pribadi itu firm dalam arti keraguan bisa atau enggak itu sudah bukan jadi masalah untuk saya. Namanya keterbatasan Down syndrome, sesekali barangkali bisa ada kekurangan, tetapi untuk saya justru yang paling penting adalah dari kami memberikan kesempatan, kemudian dari masyarakat atau khususnya pelanggan kami itu juga harus belajar untuk menerima kekurangan itu. Jadi nggak ada lah kalau keraguan, memang tekadnya udah ke situ. Kalau Kopi Kamu kan mungkin dari tahun 2010 ya Pak ya? Kurang lebih 2010 ya. 2010. Nah, teman-teman ini dari Down syndrome ini mulai aktif bekerja di sini sebagai barista 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Oke. Nah, masih ingat ya sih Pak momen ketika mereka hari pertama atau mungkin di minggu-minggu pertama mereka ke sini gitu. Gimana gambaran suasananya pada saat itu? Ya tuh, nah ketika mau mulai gitu ya kan, orang tuanya sudah grogi. Ini anak-anak bisa nggak? Orang tua udah tanyain. Yang ragu malah bukan justru yang punya kopi ya, justru orang tuanya. Orang tua. Jadi orang tua tanya, Pak Rocky ini boleh kami nungguin nggak sih untuk awal ya? Saya bilang, aduh kalau nungguin jangan. Saya kasih ruangan untuk nunggu deh. Karena salah satu misinya adalah supaya mereka itu lebih mandiri. Artinya karena mereka disabilitas, kan mereka hampir selalu ditunggui orang tua. Jadi justru dengan bekerja di tempat kami ini salah satu cara mereka belajar untuk bisa pelan-pelan lepas dari orang tua. Jadi
nunggu di ruang sebelah aja deh, nanti saya kasih ruang. Oke, jadi anak orang tuanya sebisa mungkin nggak kelihatan. Oke, ada berapa Pak teman-teman Down syndrome di sini sekarang? Sekarang total ada 10. Oke. Kami mulai dulu di 2023 itu dengan 6 orang, kemudian jadi 7 orang, hingga sekarang jadi 10 orang. Oke, kalau kita ngomongin soal pengalaman bekerja sama atau melibatkan teman-teman dari penyandang Down syndrome ini kan 2 tahun berjalan ya Pak ya. Ya. Desember ini mau 2 tahun. Selama perjalanan 2 tahun ini, apa yang menurut Pak Rocky gitu ya, melihat momen yang paling membekas, yang paling menyentuh bersama mereka? Mungkin ada 2 ya. Kebetulan dua-duanya menyangkut ketika gajian. Oh iya. Jadi ada salah satu yang dia menerima gajinya dia, terus ditanya, ini yang dari angkatan pertama nih, dia tanya, gajinya diapain? Oh, mau disimpan. Disimpan buat apa? Dia jawab, mau buka kedai kopi sendiri. Oh iya. Jadi buat saya itu sesuatu hal yang membanggakan ya, karena dia bisa punya mimpi dan dia sadar untuk meraih itu dia harus nabung. Itu kan luar biasa ya. Satu lagi, ketika salah satu anak yang lain, kalau ini kebetulan dia batch kedua yang gabung, jadi belum setahun lah. Waktu itu dia dapat gaji pertama dia, ditanya, Alim, gajinya mau diapain? Buat beli kambing. Kan heran, kok buat beli kambing? Kurban atau gimana? Dia jawab buat kurban. Masya Allah. Jadi itu juga saya, wah ini luar biasa nih. Gaji pertama dia loh. Ditanya buat apa? Buat kambing, untuk apa? Untuk kurban. Jadi 2 momen itu sangat membekas untuk saya. Oke. Dari tadi saya perhatikan gitu ya Pak Rocky, kalau kita coba untuk elaborasi bagaimana tempat kedai kopi ini bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman Down syndrome gitu ya Pak Rocky, selalu berkaca-kaca. Kenapa Pak? Maksudnya mengapa secara kebatinan ini mungkin apa ya, salah satu bagian atau perjalanan yang cukup sensitif gitu? Wah ini sorry nih. Entah ya, nomor 1 saya sendiri memang emosional, memang cengeng tanda kutip. Tapi kesempatan kami berinteraksi dengan mereka sudah 2 tahun ini, mereka sangat inspiratif, membuat kami juga lebih apresiasi terhadap apa yang kita miliki, terhadap hidup. Kebetulan saya berkantor bersebelahan dengan kopi kamu ini, jadi pembawaan mereka yang selalu riang itu menjadikan hiburan dan kekuatan untuk saya pribadi. Karena ketika ada masalah pekerjaan, masalah kantor, tinggal ke kopi kamu, lihat ketemu mereka, ngobrol sebentar, lihat mereka senyum, lihat mereka menyapa saya, lihat mereka interaksi dengan teman-teman barista lain atau dengan pelanggan, itu memberikan kekuatan, semangat untuk saya. Oke. Dan ini juga berdampak kalau kita lihat tidak hanya untuk penerima masyarakat, tapi ke teman-teman Down syndrome ini, kesempatan yang diberikan, apa mungkin perbedaan atau perubahan lah saya bilang ya, perubahan yang paling terlihat ya ketika mereka diberikan kesempatan yang berdampak mungkin kepada kemandirian mereka, kepercayaan diri mereka, kemampuan mereka gitu. Oke. Pertama dari kemampuan mereka bersosialisasi, kemampuan mereka berkomunikasi, kosakata mereka bertambah,
rasa malu itu berkurang. Misalnya ya, ada dulu salah satu barista kami yang Down syndrome, kalau dulu di rumah ada tamu datang, dia ngumpet, malu. Kalau sekarang, dia ketemu orang itu setiap pagi dia datang, bukan cuma kami yang disalami, Assalamualaikum, tapi satu-satu pengunjung disalamin, Assalamualaikum, saya Arik. Dan kalau ada tamu ke rumahnya, dia bilang selamat datang, mau minum apa, dibuatin minum di rumah juga. Jadi perkembangan itu untuk yang kami lihat setiap hari itu luar biasa. Oke. So heartfelt buat saya, insightful dan juga thoughtful pastinya. Kita tidak, kalau saya pribadi ya, harapannya ke depannya ini mungkin menjadi yang pertama, tapi kita ingin ada kopi kamu atau mungkin tidak hanya kedai kopi, tapi ruang usaha lainnya juga bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya keterbatasan untuk juga punya tempat yang sama atau posisi yang sama seperti kita gitu. Tapi melalui ini kita melihat bahwa mereka bisa loh, ya kan? Itu yang paling tidak kita lihat dan kita yakini itu ya. Terima kasih, thank you for sharing. Sukses untuk coffee shop-nya. Mudah-mudahan bisa menambah teman-teman yang ingin bekerja di sini juga punya manfaat, impactful juga ya Pak Rocky ya. Sekali lagi terima kasih sudah berbincang berbagi bersama kami di Talk is Fun CNN kali ini. Terima kasih Mbak Tiffany. Di coffee shop sekarang banyak banget gitu. Kayaknya sekarang tantangan utamanya sih di hulunya. Kayaknya ya. Jadi gimana caranya kita dapat source yang aman, terus juga kualitasnya juga yang terjaga gitu.